Baik, terima kasih Bu Pendeta Putri. Baik Ibu Bapak, sebelum memperkenalkan pemateri kita, sekali lagi saya mengucapkan selamat datang untuk kita semua. Jadi seminar kelas kita ini diikuti oleh mahasiswa mahasiswa S2 kita, dan secara khusus kerjasama dengan Gereja Toraja. Sebagai informasi Pak Pendeta Oce bahwa kita punya kerjasama Pak dengan BPSW Gereja Toraja. Ada 2 klasis yang sudah selama sementara ini menjadi mahasiswa kita, para pendeta. Dan juga hadir di ruangan virtual ini, ruang Zoom ini juga mahasiswa pasca sarjana S2 STT ITIM dari kelas reguler. Dan saya lihat juga ada beberapa partisipan, mungkin dari warga jemaat, Bapak Ibu yang sengaja Bapak Ibu undang untuk hadir dalam webinar seminar kelas pasca sarjana ini. Baik, saya ingin memperkenalkan pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Pendeta Dr. Joseph M.N. Hehanusa MTH. Beliau adalah dosen tetap di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana. Secara khusus bidang keahlian beliau adalah sejarah gereja. Jadi beliau adalah doktor dalam bidang sejarah gereja. S1 beliau di UKDW, Fakultas Teologi UKDW, kemudian S2 di Trinity College di Singapura, kemudian S3 beliau di Sekolah Teologi Augustana di Jerman, dan sekali lagi saya tadi menyebut bahwa beliau memiliki keahlian dalam bidang sejarah gereja, dan saya kira beliau diundang dalam kesempatan pagi hari ini menjelang siang sebagai orang yang sangat berkompeten untuk berbicara tentang filsafat, khususnya dalam kerangka besar sejarah. Ya, saya nanti persilakan untuk Pak Pendeta bisa mengelaborasi dari perspektif Bapak. Apalagi Pak Pendeta juga studi di Jerman, dan saya percaya bahwa aura filsafat Jerman yang luar biasa itu ya, dengan tokoh-tokohnya pasti akan sangat penting untuk dielaborasi dan memperkaya kita. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Program Studi, Kaprodi, ya, Kepala Program Studi Kaprodi S1 Teologi di Fakultas Teologi UKDW. Ya, jadi itu jabatan beliau terakhir. Waktu saya studi di sana, saya sebetulnya harus menyebut beliau ini dosen saya juga ya. Jadi waktu S1 beliau ini dosen saya. Jadi beliau senior saya, kami sama-sama satu lembaga gereja, ya, GPIB, dan beliau di sana, saya di sini, dan ya kita sering-sering ketemu di virtual. Saya kira itu saja perkenalan untuk pembicara kita pagi ini. Saya berharap Bapak Ibu nanti bisa berinteraksi lewat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Jadi ini kuliah Bapak Ibu ya, untuk mahasiswa yang menjadi bagian dari perkuliahan ini, mata kuliah ini termasuk absen yang dijalankan. Nah, saya tidak mau berpanjang lebar, saya mempersilahkan Pak Pendeta Oce untuk, saya menyebut beliau Pak Pendeta Oce karena itu panggilan akrab, untuk memanfaatkan waktu 25 sampai 30 atau 40 sampai 50 menit. Silakan Pak Pendeta untuk memanfaatkannya. Kita ke depan sampai jam 12 atau jam 12.30.
waktu Indonesia Tengah. Berarti di barat sampai 11.30. Demikian pengantar awal saya. Sekali lagi selamat datang untuk kita semua dan mari kita menikmati perkuliahan kita atau seminar kelas kita ini. Kepada Bapak dipersilakan, silakan. Iya, terima kasih Pak Pendeta John untuk pengantarnya yang terlalu menyanjung dan terlalu membuat saya merasa waduh ini berlebihan lah. Saya dan Pendeta John itu belajar, termasuk ada satu penyusup dari Medan itu juga. Saya lihat ada penyusup dari Medan. Oh iya betul. betul Pendeta Stella, doktor. ya. Iya, Dr. Stella Patipelohi. Iya, terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Pendeta John Simon yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sharing, berbagi dengan rekan-rekan semua dalam proses kita belajar bersama, saling mengisi, saling berbagi. Iya, saya diminta untuk membawakan materi tentang filsafat sejarah dan relevansinya. Nah, saya izin untuk share materi. Oh, disable Pak Pendeta, saya mohon izin untuk bisa share. Mungkin dijadikan co-host supaya oh ya, oke, sudah. Iya, terima kasih. Iya. Iya, saya mulai dengan memperlihatkan begini, artinya ini yang saya harap bisa menjadi buku panduan. Saya tampilkan saja yang buku bahasa Indonesia supaya mudah untuk ditelusuri, artinya yang mudah untuk didapatkan, untuk kalau mau memiliki, sehingga kita mau belajar tentang sejarah itu lebih mudah karena ini bahasa Indonesia dan ada di toko-toko buku, gampang untuk ditemukan. Jadi saya kasih panduan-panduan itu aja ya. Nah, tapi kita akan memulai dengan materi yang saya mau sampaikan. Saya akan sampaikan, semoga saya tidak terlalu panjang untuk menyampaikan materi ini sehingga nanti kita punya waktu lebih banyak untuk berdiskusi ya. Nah, sekali lagi tema atau topik kita itu filsafat sejarah dan relevansinya, dan saya akan mencoba membahasnya. Nah, memang dalam diskusi-diskusi, dalam bahasan-bahasan tentang sejarah ini, terutama dengan topik filsafat sejarah, selalu ada diskusi apakah kita bicara tentang filsafat sejarah atau kita bicara tentang teori sejarah. Ya. Ada kelompok yang mengatakan bahwa kalau bicara tentang sejarah sebagai atau bicara tentang filsafat sejarah, lalu dia membuka ruang yang sangat luas untuk kita berdiskusi, untuk kita berbicara tentang sejarah itu, sedangkan kalau kita bicara tentang teori sejarah, kita hanya bicara lebih banyak tentang gagasan-gagasan atau katakanlah ide-ide dalam memahami sejarah itu ya, sehingga memang cenderung yang lebih luas di kalangan para ya katakanlah sejarawan ketika berdiskusi tentang sejarah ini, lalu yang lebih banyak dipakai adalah filsafat sejarah, meskipun dalam sebuah kesadaran bahwa kita tidak memahami sejarah itu secara murni seperti filsafat begitu ya. Nah, kita mulai saja. Saya akan memperlihatkan apa yang sudah saya persiapkan dan nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Nah, saya mulai dengan bagaimana kita memahami sejarah itu, atau saya bicara di sini tentang arti sejarah itu ya. Nah, ini saya pakai gambaran yang umum biasanya dipakai
dalam tulisan-tulisan sejarah, terutama kalau misalnya melihat apa yang muncul dalam diskusi Kunto Wijoyo itu misalnya ya, dalam bukunya Ilmu Sejarah atau Penjelasan Sejarah itu ya. Yang selalu diacu adalah bahwa kalau bicara tentang sejarah itu dari bahasa Arab syajar yang berarti pohon, dan dihubungkan dengan syajar al-nasab ya, yang sebenarnya menunjuk kepada silsilah keluarga itu ya. Kita bicara tentang pohon genealogis ya. Kita dalam keluarga-keluarga kita punya cerita-cerita tentang hal itu, atau kita punya catatan-catatan tentang sejarah, dan biasanya dikatakan dari silsilah itulah lalu kemudian kan kita berbicara lebih jauh tentang sejarah sebagai sebuah peristiwa kehidupan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat juga misalnya di dalam Alkitab itu kan juga begitu ya. Bicara tentang sejarah Israel misalnya, lebih banyak diawali dengan bicara tentang silsilah keturunan keluarga-keluarga itu ya, misalnya bicara tentang keluarga keturunan Adam dan Hawa, bicara tentang keturunan Abraham, bicara tentang keturunan Daud dan sebagainya. Lalu dari situ kita bisa lihat rangkaian cerita yang dikembangkan dari sejarah atau silsilah keluarga itu ya. Jadi dia diawali di situ dan dikembangkan dari situ juga ya. Nah, karena itu dikatakan syajarah itu juga punya makna apa yang terjadi atau berkaitan dengan pengembangan. Sementara kalau memakai pemikiran salah satu tokoh sejarah Islam itu yang biasa memang dipakai untuk atau dimunculkan juga berkaitan dengan belajar sejarah itu, Ibnu Khaldun, dia memilih menggunakan Van al-Tarikh ya, yang menurutnya pada awalnya tidak lebih dari sekedar keterangan tentang peristiwa-peristiwa politik, negara-negara, dan kejadian-kejadian pada masa lampau. Nah, lalu kemudian makna syajar itu ya, dia dipahami memiliki kesatuan juga, kesatuan makna, memiliki kesatuan makna dengan bahasa lain yang sering diartikan sebagai sejarah seperti tarikh, bahasa Arab atau historia Yunani, history Inggris, Geschiedenis Belanda atau Geschichte Jerman ya. Dan ini dihubungkan dengan peristiwa kehidupan masa lampau dari manusia. Nah, sementara dari dari makna kata history itu, lalu menekankan kepada kita tidak adanya narasi tunggal ya tentang kehidupan manusia. Karena itu secara sederhana kita selalu melihat tidak pernah ada tulisan the history ya. Selalu hanya bicara history ya. Karena selalu ada banyak kisah yang bisa dituturkan dari sebuah data, atau dari sebuah peristiwa, ada banyak narasi yang bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah cerita sejarah ya. Saya katakan di sini misalnya kita lihat dalam cerita kitab Kejadian atau misalnya di dalam kitab Keluaran misalnya ya, kita punya sumber ada J, P, E, dan D itu yang membuat narasi itu bisa sama tetapi atau mirip tetapi tidak persis sama ya. Misalnya cerita tentang penciptaan manusia itu ya. Cerita tentang penciptaan manusia, yang satu mengatakan diciptakannya laki-laki dan perempuan, yang satu mengatakan yang pertama diciptakan dulu adalah laki-laki, lalu kemudian diciptakanlah dari laki-laki itu perempuan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu sama aja, enggak bisa, gitu kan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu satu narasi, enggak bisa, kan? Karena sumbernya berbeda. Sumbernya punya cara menuturkan ceritanya sendiri-sendiri. Walaupun mungkin ada pesan yang sama yang ingin mau disampaikan, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu narasi tunggal, enggak bisa, ya.
Atau misalnya kita lihat juga cara bercerita tentang 10 hukum ya. Antara kitab Ulangan dengan kitab Keluaran berbeda ya. Atau juga kita lihat cerita-cerita di dalam kitab Raja-Raja dengan cerita-cerita di dalam kitab Tawarikh juga berbeda satu dengan yang lain ya, karena tidak ada narasi tunggal, tidak ada sejarah yang tunggal, tuturan sejarah yang tunggal. Ada ya katakanlah penutur-penutur yang punya cara tersendiri untuk menuturkan. Mungkin sumbernya satu, tetapi mereka atau ada sumber tambahan yang lain, dan mereka mencoba untuk menginterpretasi sejarah yang atau katakanlah sumber yang mereka dapatkan itu. Nah, kalau begitu lalu sekarang bagaimana kita memaknai sejarah itu? Kita sekarang pindah ke bagian yang kedua. Setelah melihat tentang arti sejarah, kita bicara tentang bagaimana memaknai sejarah. Nah, yang pertama kita harus melihat bahwa kalau kita bicara tentang sejarah, dia itu berhubungan dengan manusia dalam ruang dan waktunya sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya, jadi sebenarnya ada 3 kata kunci itu kalau bicara tentang sejarah. Bicara tentang manusia, dalam ruang, dan dalam waktu. Ya. Lalu nanti berbagai elemen dimasukkan di dalam ruang dan waktu itu dan dihubungkan dengan manusia. Ya. Jadi atau katakanlah mungkin tidak hanya ruang dan waktu, tetapi kalau kita bicara tentang sejarah itu kita pasti kaitannya dengan manusia. Kita mau bicara tentang alam, kita bicara tentang lingkungan, kita mau bicara tentang musim atau apa, dikaitkan dengan manusia. Memang tanpa sadar dalam pemahaman sejarah di sini, manusia menjadi pusat dari narasi itu, ya, dan manusia dihubungkan dengan unsur atau elemen-elemen yang lain. Sehingga selanjutnya saya katakan di sini, kalau kita bicara tentang sejarah, kita itu menggumuli entitas dan realitas masa lalu dari kehidupan manusia, ya. Nah, seringkali orang bertanya begini, masa lalu itu kapan? Ya. Kalau kita bicara tentang sejarah, kita bicara tentang masa lalu, ya. Lalu orang bertanya masa lalunya itu kapan? Dan saya seringkali katakan masa lalu itu ya ketika kita baru saja melewati dia, ya. Jadi apa yang terjadi 1 menit yang lalu, apa yang terjadi atau katakanlah 1 detik yang lalu itu bisa digolongkan sebagai masa lalu. Nah, cuma nanti kan kalau kita bicara tentang sejarah, kemudian kita bicara tentang periodisasi, kita bicara tentang kurun waktu tertentu, lalu memang perlu ada kejelasan, ya. Dan biasanya kita lalu akan menentukan saya mau bicara tentang apa dalam kurun waktu yang bagaimana, nanti saya akan jelaskan dia kemudian. Tetapi kalau bicara tentang masa lalu, saya mau katakan begitu, ya. Masa lalu tidak harus selalu berarti 1 tahun yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 hari yang lalu, tetapi bisa saja ketika saya melewati sebuah masa, ya. Terutama kalau peristiwa itu sudah selesai, misalnya katakanlah kemarin saya dengan Pak John bicara di LAI, ya dia baru terjadi kemarin, tetapi dia menjadi sebuah peristiwa di mana kami bersama-sama berkarya, dan peristiwa itu sudah berakhir, dia menjadi bagian dari masa lalu walaupun hanya baru berakhir kemarin, gitu kan. Kalaupun nanti misalnya katakanlah di suatu waktu nanti, atau katakan misalnya di masa depan, ya, seminggu lagi atau sebulan lagi saya dan Pak John akan duduk bersama lagi dalam sebuah seminar yang dikoordinasikan oleh LAI, itu sudah lain lagi, itu sudah cerita yang berbeda lagi, tidak bisa dianggap sama dengan yang kemarin misalnya saya dengan Pak John di dalam seminar bersama itu. Nah, karena sejarah itu dia memasuki ruang dan waktu manusia, dia memasuki elemen-elemen kehidupan manusia,
maka sebenarnya apa yang dikatakan Kunto Wijoyo ini juga dikutip dari pikiran-pikiran para katakanlah filosof sejarah Jerman, termasuk salah satunya juga Johann Galtung yang juga dipakai seringkali dipakai pemikirannya oleh Kunto Wijoyo itu juga ya, atau tokoh-tokoh yang juga seringkali mempengaruhi pemikiran Kunto Wijoyo itu. Kita bisa lihat dalam buku-buku Kunto Wijoyo itu ya, dia katakan dibutuhkan Verstehen ya. Verstehen itu tidak, bahasa Jerman Verstehen itu secara sederhana, secara harfiah berarti memahami. Verstehen itu memahami. Namun memahami di sini tidak hanya sekadar misalnya orang katakan sesuatu lalu oh ya saya paham. Tidak, tapi Verstehen di sini dia muncul atau dia hadir setelah melalui sebuah proses di mana orang tidak hanya sekadar mendengarkan, tetapi orang mencoba untuk memahami betul dan kemudian menelisik betul apa yang seseorang katakan atau seseorang ceritakan itu, dan sampai pada pernyataan ya saya memahami ya, ich verstehe ya misalnya gitu, atau wir verstehen ya gitu. Jadi bukan sudah dikatakan lalu kamu paham? Ya saya paham. Bukan. Nah karena itu katakan dibutuhkan Verstehen untuk menembus jiwa dan pengalaman kemanusiaan yang hadir dalam sebuah kesadaran. Ya. Nah karena itu dikatakan juga nanti saya akan bahas itu, belajar sejarah itu bukan hanya sekadar belajar tentang sesuatu yang tampak di permukaan, tetapi kita harus masuk ke dalam ya. Dikatakan di sini menembus jiwa dan pengalaman kemanusiaan. Nah, selanjutnya yang tadi juga sudah saya singgung sedikit, sejarah itu mungkin saja berulang, tetapi karena dia hadir dalam ruang dan waktu tertentu, dan dia hadir sebagai sebuah proses yang terus berkembang, dan karena itu kita tidak bisa menyamakan dia begitu saja ya, walaupun dia berulang, tetapi kesadaran bahwa dia hadir dalam ruang dan waktu tertentu sebagai sebuah proses yang terus berkembang, maka kita tidak bisa menyamakan dia begitu saja. Galtung katakan sejarah itu adalah ilmu diakronis karena meneliti gejala-gejala yang memanjang dalam waktu ya, tetapi dalam ruang yang terbatas. Dibedakan dari ilmu sinkronis yang meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang tetapi dalam waktu yang terbatas ya. Dan biasanya dikatakan ilmu sinkronis itu lebih pada ilmu-ilmu sosial ya. Walaupun kita juga agak tidak mudah menurut saya untuk membuat pembedaan secara jelas hitam putih bahwa lalu sejarah itu tidak digolongkan kepada ilmu sosial, karena dalam perkembangan ya dia sudah masuk juga bahkan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial sehingga agak sulit untuk memisahkan dia secara tegas hitam putih seperti itu. Tapi Galtung katakan dia diakronis ya, karena dia memanjang dalam waktu tetapi dalam ruang yang terbatas. Nah, ruang bisa dipahami sebagai tempat atau lokasi dari sebuah peristiwa atau cerita sejarah atau yang berhubungan dengan aktivitas manusia ya. Jadi ruangnya itu istilahnya begini, kita jangan yang dimaksudkan di sini ruang itu tidak bisa dibatasi hanya ya kayak misalnya ini saya ada di ruang kerja, dia dibatasi oleh tembok-tembok yang ada, tetapi ruang itu bisa punya makna yang luas. Saya kasih contoh yang mungkin lebih konkret misalnya. Kemarin saya dan Pak John, saya pakai contoh itu lagi, kemarin saya dan Pak John itu berada di dalam sebuah seminar, kami ada dalam ruang yang sama yang dinamakan Zoom,
tetapi ruang fisik kami itu bisa berbeda karena Pak John berada di Makassar dan saya berada di Jogja, ya. Ruang yang sama tetapi waktunya juga tidak persis sama karena Pak John ada di Makassar dengan selisih waktu 1 jam berbeda dengan saya yang ada di Jogja, ya. Sehingga dampaknya adalah misalnya tadi itu saya berpikir dari cara yang kemarin karena kemarin LAI membuat walaupun penyelenggaranya itu di Makassar, mereka menyelenggarakan dengan waktu Indonesia Barat, pikiran saya ya sama gitu kan. Ketika Pak John mengatakan kita kuliah jam 10, pikirannya saya itu adalah seperti kemarin. Oh, jam 10-nya adalah jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saya sudah siap, tapi saya belum berganti baju, gitu kan. Saya masih pakai kaosan tadi, gitu kan. Nah, ketika Pak John telepon baru saya sadar, wah iya ternyata waktunya berbeda, gitu kan. Konsepnya harus disamakan dulu. Ternyata yang dimaksudkan itu waktu Indonesia Tengah. Pikiran saya adalah waktu Indonesia Barat. Gitu. Jadi sama seperti itu. Jadi dia bisa terjadi dalam ruang yang sama tergantung ruang itu kita pahami seperti apa. Ya, seperti misalnya kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, kita mengalami peristiwa kemerdekaan dalam ruang yang sama, yaitu ruang Indonesia. Ya, jadi bukan ruang fisik di mana saya berada, tapi ruang yang bisa lebih luas, yaitu ruang itu adalah ruang Indonesia, sehingga peristiwa kemerdekaan itu dinikmati dalam ruang bersama. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung, waktu itu adalah saat atau situasi yang menunjuk kepada kapan aktivitas manusia atau peristiwa sejarah itu berlangsung. Nah, ini saya memberikan contoh, tadi sudah sedikit contoh, tapi saya berikan contoh lagi supaya kita bisa memahaminya. Ya, jadi misalnya kajian terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, ruangnya itu Indonesia, waktunya itu 1945 sampai 1950. Ya, reformasi gereja oleh Luther, ya, ruangnya itu adalah gereja di Jerman, ya. Waktunya itu adalah abad ke-16 misalnya, atau kehadiran gereja Protestan di Indonesia di abad 17. Kita melakukan studi terhadap hal itu, ya. Nah, jadi pemberian angka atau kurun waktu itu bertujuan untuk menunjukkan sifat diakronis dari sejarah itu. Nah, sementara itu saya meminjam juga pikiran Kunto Wijoyo. Dia mengatakan pendekatan sejarah itu selain yang tadi kita bicara tentang sisi diakronis, dia katakan pendekatan sejarah itu menuturkan gejala tunggal, sedangkan ilmu sosial itu menuturkan gejala-gejala yang umum. Maksudnya begini, sejarah itu berbicara tentang sesuatu yang spesifik. Walaupun kita tidak bisa membatasi dia secara khusus, ya, kita artinya kalau misalnya kita bicara tentang reformasi gereja oleh Luther di abad ke-16, itu artinya kita membedakan dengan berbicara tentang reformasi gereja oleh Zwingli di Swiss misalnya di abad ke-16, ya. Atau kalau kita bicara tentang kemerdekaan Indonesia, itu artinya bahwa dia tunggal, dia hanya untuk Indonesia. Kita tidak bicara tentang kemerdekaan di Amerika misalnya. Nah, tetapi dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan sejarah dan ilmu sosial untuk mengkaji dan melihat kaitan-kaitan di dalam sejarah itu. Ya. Misalnya mengkaji bagaimana reformasi terjadi di abad ke-16 dengan membandingkan antara apa yang terjadi di Jerman dengan apa yang terjadi di Swiss misalnya. Ya. Jadi itu yang dilakukan. Jadi kalau begitu lalu kita menggunakan pendekatan ilmu sosial yang mencoba membuat pembandingan di sana antara sebuah peristiwa yang sama tapi dengan ruang yang berbeda misalnya. Ya. Sekarang kita masuk ke
bagian yang berikut, ke bagian yang ketiga, bicara tentang sejarah sebagai sebuah gagasan. Ya. Nah, kita menyadari bahwa sejarah sebagai peristiwa hidup manusia, dia memperlihatkan bahwa manusia itu berpikir dan beraktivitas di waktu dan tempat tertentu. Ya. Artinya bahwa sejarah itu dia tidak lahir begitu saja. Ya. Tetapi dia lahir karena ada sesuatu yang dipikirkan dan ditindak oleh manusia atau dilakukan oleh manusia. Saya katakan di sini sebuah peristiwa sejarah terjadi karena manusia bertindak untuk maksud atau tujuan tertentu, ya. Jadi bahasa lainnya tidak ada kronik yang kosong, ya. Tidak ada sebuah peristiwa yang kosong atau tidak mempunyai gagasan tertentu, ya. Saya memberikan contoh di sini, misalnya sejarah dari sebuah bangunan gereja tidak dapat dipahami hanya dari segi bangunannya saja. Tetapi bangunan gereja, sejarah dari sebuah bangunan gereja itu bisa dipahami jika kita juga memahami cara berpikir manusia terhadap sebuah bangunan. Ya. Dari ibadah di ruang terbuka, berpindah kepada ibadah dalam ruangan tertutup. Ya. Kita lihat saja misalnya dalam sejarah Israel misalnya. Bagaimana mereka beribadah dari situasi yang menggambarkan masyarakat nomaden dengan tenda sebagai tempat ibadah, kemudian nanti berpindah kepada ibadah yang berlangsung di dalam sebuah gedung yang dipersiapkan yang kita namakan atau dinamakan dengan bait suci itu, ya. Tapi lalu kemudian kita nanti lihat dalam perkembangan sejarahnya, dalam perkembangan pemikirannya dari bait suci berpindah kepada sinagoge, ya. Lalu nanti kita lihat dalam perkembangan kemudian kekristenan awal masih juga memakai sinagoge, ya. Tetapi lalu berpindah dari sinagoge kepada gereja yang kita pahami dan kita maknai sekarang, ya. Belum lagi kita lihat bagaimana struktur bangunan itu sendiri. Itu kan juga berkaitan dengan cara berpikir manusia terhadap bangunan itu sendiri. Nah, jadi itu yang saya katakan, kita tidak bisa hanya memahami bangunan itu, bangunan gereja itu hanya dari seni bangunannya saja tanpa mengabaikan cara pandang atau cara pikir manusia terhadap bangunan itu, ya. Nah, selain itu, bagian berikut saya katakan sebuah ide atau gagasan itu melibatkan komunitas, ya. Dan dia juga akan punya hubungan kaitannya dengan komunitas. Sehingga memahami sejarah tidak bisa hanya berhubungan dengan pribadi, tetapi juga bagaimana menempatkan pribadi itu di dalam komunitas, ya. Misalnya saya kasih contoh karena bicara tentang ibadah, walaupun mungkin kita katakan bahwa membangun bait suci itu pada awalnya adalah ide dan gagasan Daud misalnya, ya. Tetapi kita tidak bisa mengabaikan itu dari bagaimana menempatkan Daud sebagai bagian dalam komunitas Israel secara umum, ya. Apalagi kita kalau bicara tentang Israel, kita tidak pernah bicara tentang person. Kita tidak pernah bicara tentang individu. Bicara tentang Israel selalu bicara tentang Israel sebagai sebuah komunitas universal, tidak partikular, ya. Jadi itu yang kita lihat di dalam bagaimana sejarah dan gagasan itu, ya. Jadi sekali lagi cara berpikir manusia, tetapi tidak bisa hanya yang personal, pribadi, tetapi juga komunal atau di dalam komunitas. Nah, hal yang berikut yang mau disampaikan di sini juga adalah bahwa pendekatan sejarah pemikiran atau sejarah intelektual. Jadi ada beberapa pendekatan yang dipakai yang dikatakan kalau pendekatannya itu pendekatan sejarah pemikiran,
atau sejarah intelektual, maka ini adalah cara untuk memahami sejarah dari pemikiran manusia, dan itu agak global, ya, global, lebih bersifat umum. Tetapi kalau pendekatannya adalah pendekatan sejarah gagasan, maka upaya untuk memahami sejarah itu dari ide atau konsep tertentu, ya. Misalnya memahami bangunan gereja dari aspek budaya, atau memahami bangunan gereja itu dari aspek politik, aspek rasa aman, ya. Itu yang kita katakan dengan pendekatan secara gagasan, ya. Nah, tetapi kalau jadi kita bisa menulis sejarah itu dari aspek-aspek ini, gitu. Jadi misalnya saya mau menulis tentang GPIB, sejarah GPIB misalnya, saya bisa memakai, kalau saya pendekatannya adalah sejarah gagasan, ya saya katakan menulis tentang GPIB karena saya pendeta GPIB, begitu tuh contoh gampangnya saja, ya. Jadi kalau saya mau menulis dengan pendekatan sejarah gagasan, saya bisa lalu melihat sejarah GPIB, atau katakanlah juga misalnya sejarah Gereja Toraja, sejarah GKJ, ya dari aspek budaya atau dari aspek politik atau dari aspek ekonomis, ya saya bisa menulis itu. Tapi kalau saya hanya memilih satu aspek saja, itu yang saya, ya, di bagian berikut saya katakan itu yang sering diistilahkan dengan nomotetis, ya. Jadi kalau yang tadi saya katakan pendekatan sejarah gagasan itu dia masih umum, artinya bahwa dalam menulis sejarah itu saya mau pakai beberapa aspek, ya, atau memakai beberapa elemen yang ada, ya. Tapi kalau saya mengatakan saya mau menulis misalnya tentang memahami sejarah perkembangan Gereja Toraja dari awal lahirnya misalnya sampai dengan abad ke-20, dan saya hanya mau memakai aspek kultural atau aspek budaya, maka itu yang dinamakan dengan pendekatan sejarah gagasan, tetapi yang bersifat nomotetis misalnya, ya. Jadi itu yang mau disampaikan. Nah, selanjutnya dikatakan di sini bahwa pendekatan sejarah gagasan itu bertujuan untuk melihat atau menemukan kesamaan ide atau gagasan dalam sebuah peristiwa sejarah yang serupa. Sehingga nanti misalnya misalnya kalau saya menulis tentang sejarah gereja di Toraja, lalu nanti saya menulis tentang sejarah gereja di Mamasa atau di Makassar, lalu saya akan menemukan, oh ternyata ya betul peristiwanya berbeda, ide gagasannya bisa beragam, tetapi ada unsur serupa yang bisa saya temukan. Ada ide dan gagasan serupa yang bisa saya temukan dalam sejarah itu, ya. Dan untuk itu sebagaimana yang diperkenalkan oleh Sartono Kartodirjo, ya, penulisan sejarah dewasa ini terutama di Indonesia lebih menggunakan pendekatan interdisipliner, ya. Kita bisa memakai berbagai pendekatan untuk menulis dan memahami sejarah itu, ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian yang ketiga, kita bicara tentang kajian sejarah. Artinya di sini kita bicara tentang bagaimana memahami, bagaimana menginterpretasi, dan bagaimana menulis sejarah itu, ya. Jadi bagaimana memahami, menginterpretasi, dan menulis sejarah itu. Nah, sekali lagi saya katakan ketika bicara tentang kajian, saya ulang ketika bicara tentang kajian sejarah di sini, saya katakan bahwa karena sejarah itu berhubungan dengan manusia, maka tidak bisa hanya pada informan tunggal, ya. Tidak bisa hanya pada informan tunggal, ya. Apalagi tadi saya sudah katakan bahwa sejarah itu tidak hanya berkaitan dengan gagasan pribadi, tetapi gagasan komunitas atau gagasan bersama. Nah, kelemahan-kelemahan kita di dalam
Tapi ya mungkin juga karena keterbatasan informasi atau data yang ada, tetapi juga ya mungkin tidak ada upaya untuk melakukan itu lebih lanjut. Kelemahan kita dalam sejarah itu adalah bahwa kebanyakan sejarah-sejarah kita itu ditulis dengan informasi tunggal, informan tunggal, atau katakanlah hanya informan-informan tertentu yang seringkali kita sebut dengan informan kunci, ya. Padahal kalau kita sadar bahwa sejarah itu adalah sejarah komunal atau sejarah komunitas, maka tidak bisa ada informan kunci, ya. Semua adalah informan kunci. Cuma lalu nanti ketika kita melakukan interpretasi, lalu kita bertanya mana nih yang paling paling penting menurut katakanlah pendekatan gagasan yang mau kita pakai. Nah, tetapi kalau kita melakukan studi sejarah, di awal kita sudah memilih informan kunci tanpa melihat dulu gagasan apa yang mau kita pakai, bisa saja kita tidak mendapatkan data yang memadai dalam penulisan sejarah itu. Nah, yang berikut, kita harus sadar bahwa sejarah itu tidak hanya soal waktu dan tempat, ya, atau istilah lainnya hanya soal kronologi, ya. Kapan terjadi, di mana, kapan terjadi, di mana, siapa pelakunya, gitu ya. Tetapi juga soal makna sebuah peristiwa, ya. Karena yang tadi saya katakan bahwa di dalam sejarah itu tersimpan juga gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang menyertai sebuah peristiwa itu, ya. Karena itu menulis sejarah tidak hanya mendaftarkan waktu dan tempat, tetapi juga harus menggali makna yang ada dan memaknai peristiwa itu di dalam waktu dan tempat, ya. Nah, sehingga dengan demikian saya katakan di sini sejarah itu membutuhkan sebuah proses hermeneutik, ya. Jadi menulis, memahami, menginterpretasi dan menulis sejarah itu juga adalah sebuah proses yang dimana di dalamnya membutuhkan sebuah proses hermeneutik, ya, menafsir dan memahami, ya. Ya, maaf ini tadi mengulang aja. Nah, karena itu saya katakan ketika kita mau memproses sebuah peristiwa untuk menjadikannya sebagai sebuah narasi atau tulisan sejarah, saya katakan kepada mahasiswa, saya katakan bedakan antara kronik, tulisan sejarah, dan ngerocos. Ya. Ya. Kronik itu lebih hanya sekadar urut-urutan waktu atau peristiwa. Jadi kalau kita menulis sejarah, hanya kita tulis kapan terjadi, di mana dia terjadi, siapa pelakunya, lalu cuma isinya cuma tanggal-tanggal, tanggal atau bulan, tahun, lalu waktu, tempat, pelaku misalnya, itu kita menulis kronik, itu kita masih hanya menulis sebuah kronik, ya. Kronik itu harus dipahami lagi, dia diinterpretasi lagi supaya kemudian berkembang menjadi tulisan sejarah, ya. Jadi tulisan sejarah itu boleh dikatakan titik berangkatnya dari sebuah kronik, ya. Tetapi lalu orang tidak berhenti pada kronik itu, tapi kronik itu dicoba dipahami, diinterpretasi, lalu kemudian dilihat keterkaitan antara gagasan yang ada, lalu kemudian ditulis untuk menjadi sebuah tulisan sejarah. Sementara kalau ngerocos itu ya istilahnya kayak orang cerita, waktunya nyambung atau tidak terlalu diperlukan gitu kan. Tempatnya bisa berbeda dan sebagainya tidak terlalu dibutuhkan. Ngerocos itu yang penting saya bisa cerita gitu kan. Ya. Dan kadang-kadang untuk membuktikan ya tidak terlalu sangat ditekankan, orang ya cerita aja gitu kan. Seperti misalnya kita cerita tentang sebuah legenda, ya udah orang bisa cerita sedemikian rupa dan memberikan kesan bahwa itu betul-betul terjadi, tetapi kita tidak perlu bertanya, oh waktunya yang tepat kapan ya?
itu di mana gitu kan? Di mana di bagian ini? Enggak gitu. Tapi bukan saya tidak mau mengatakan bahwa lalu legenda itu cerita bohong, bukan, tapi bahwa ya seperti orang menuturkan cerita rakyat begitu. Ya udah dia cerita gitu tanpa kita harus melihat secara detail apa kroniknya itu ya. Apakah waktunya tepat ataukah tidak, tempatnya tepat ataukah tidak, itu tidak terlalu menjadi perhatian ya. Nah, terkait dengan itu, karena kita harus membentuk dia menjadi sebuah tulisan sejarah, karena itu pembacaan, pemahaman, dan interpretasi itu sudah harus dimulai sejak data-data sejarah mulai dikumpulkan. Ya. Dan untuk membaca dan memahami data itu dibutuhkan pemahaman atau pengenalan terhadap peristiwa. Ya. Nah, karena itu begini, saya pertama, seorang sejarawan ketika dia mau menulis sesuatu, sebelum menulis dia harus mencoba untuk punya gambaran dulu, ya. Itu yang dikatakan tentang imajinasi sejarah, ya. Bertanya dan membayangkan jawaban yang mungkin, ya. Lalu nanti kemudian imajinasi itu akan didukung oleh data-data atau fakta-fakta sejarah yang ada, ya. Jadi saya istilahnya mau katakan begini, seorang sejarawan tidak pernah menulis sejarah itu dari betul-betul kosong, tidak tahu apa-apa. Enggak, ya. Ya mungkin awalnya dia punya keinginan untuk itu. Misalnya saya ingin menulis tentang bagaimana perkembangan kekristenan di Luwuk Banggai, ya. Misalnya begitu, ya. Ya betul, awalnya saya tidak tahu apa-apa tentang bagaimana kekristenan di Luwuk Banggai itu, ya. Nah, supaya saya nanti tidak betul-betul kosong, ya, saya cari informasi dulu, saya membaca dan mencoba memahami tentang bagaimana kekristenan yang ada di sana, baru kemudian nanti dari sana saya mengumpulkan data-data yang ada, lalu saya memproses, saya melakukan interpretasi terhadap data-data yang ada, baru kemudian nanti saya mulai menulis, ya. Itu yang dilakukan. Jadi sekali lagi untuk membaca dan memahami data dibutuhkan pemahaman dan pengenalan terhadap peristiwa, ya. Dibutuhkan empati, dibutuhkan imajinasi sejarah dan interpretasi. Nah, terkait dengan hal itu, agar kita bisa melakukan kajian yang benar, maka data itu harus otentik, terpercaya, dan tuntas, ya. Saya sebagai orang yang menulis sejarah, saya harus tanya nih, ini apa, data primer atau data sekunder atau data dari mana nih? Kalau saya menerima data dari seseorang, saya harus tahu dia ini dapat dari orang lain lagi, orang keberapa, atau dia ini pelaku sejarah itu sendiri, misalnya, ya. Supaya saya bisa menentukan apakah data ini otentik, terpercaya atau tidak, dan apakah sudah tuntas atau belum, atau saya masih butuh data-data yang lain. Nah, karena itu di bagian berikut saya katakan seorang sejarawan itu perlu mengenali sumber data. Siapa yang menulis atau siapa yang memberikan data ini, di mana, kapan, dan mengapa menulis itu, ya. Supaya dia bisa membaca dan memahami sebuah data sejarah dengan baik. Mengapa ini penting? Karena seorang sejarawan itu terpisah dari ruang dan waktu, dari peristiwa sejarah yang akan dibaca dan dipahami. Saya mungkin akan menulis tentang awal perkembangan sejarah kekristenan di Makassar, ya. Walaupun saya orang Makassar, tetapi ketika awal perkembangan, ini contoh ya, walaupun saya orang Makassar, saya tahu tentang kekristenan di Makassar, tetapi awal perkembangannya kan saya enggak ada di situ. Itu saya enggak hadir di situ. Saya nanti akan mengandalkan data-data yang ada, ya. Saya terpisah dari ruang dan waktu terjadinya peristiwa sejarah itu. Nah, karena itu saya harus betul-betul mengerti data yang saya peroleh itu, dia otentik, terpercaya ataukah tidak, gitu kan. Ini siapa yang kasih, gitu kan. Dia bisa diandalkan atau tidak sebagai sumber bagi data yang saya terima itu atau yang saya butuhkan itu, ya. Nah, yang terakhir
ada beberapa terkait dengan kajian ini, ada beberapa hal yang atau kaidah yang atau katakanlah beberapa hal yang bisa kita perhatikan ketika kita melakukan studi, kajian, dan kemudian menulis sejarah. Ya, kadang-kadang dalam sejarah itu ada keajekan, ada keteraturan dan konsistensi. Ya, kita bisa menemukan bahwa dalam sebuah sejarah peristiwa A terjadi pasti akan disusul oleh peristiwa B. Artinya kalau terjadi peristiwa A, maka peristiwa B yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa A itu akan terjadi. Saya kasih contoh misalnya kalau gereja tidak dikelola dengan baik, maka pelayanan gereja tidak berjalan dengan baik, ya. Sehingga ketika premis ini atau katakanlah pola pikir ini bisa menjadi acuan saya untuk melihat ketika saya studi tentang gereja-gereja yang ada, ya. Oh, gereja ini tidak berjalan dengan baik. Lalu saya bisa menduga, jangan-jangan karena gereja tidak dikelola dengan baik. Lalu saya lakukan studi, saya lakukan kajian. Lalu oh iya betul, ya. Dan dari situ disimpulkan kalau gereja tidak dikelola dengan baik, maka pelayanan gereja juga tidak berjalan dengan baik. Jadi ada premis yang dia akan selalu seperti itu, ya. Jadi itu yang penting kita perhatikan. Lalu yang kedua, ada persamaan karakteristik tertentu, ya. Misalnya reformasi dalam gereja berhubungan erat dengan kekakuan atau kemapanan dalam gereja, ya. Sehingga misalnya kita lihat ketika ada persoalan dalam gereja, lalu terjadilah reformasi di abad 16 oleh Luther dan teman-temannya itu, ya. Tetapi setelah reformasi terjadi, gereja juga ada di dalam kekakuan dan kemapanan. Lalu di Jerman teman-teman mulai mendorong munculnya pietisme, ya. Itu terjadi. Lalu dia berkembang sehingga di beberapa tempat muncul juga aliran-aliran yang serupa. Di awal abad 20 ketika gereja muncul lagi dalam kekakuan atau memperlihatkan kekakuan, kemapanan dalam gereja, ya, merasa bahwa semua sudah selesai, sekarang kita tinggal teruskan aja kehidupan bergereja. Lahirlah misalnya gerakan Pentakosta, ya. Jadi ada karakteristik tertentu yang bisa kita katakan bahwa ini adalah karakteristik dari sebuah peristiwa sejarah itu, ya. Jadi itu yang bisa kita lihat. Dia punya kaitan juga dengan yang pertama sebagai semacam kausalitas itu tadi, ya. Lalu yang ketiga itu unsur statistik, ya. Jadi untuk mendukung kita melakukan generalisasi atau melihat karakteristik itu, ya. Jadi kita perlu melakukan studi statistik berapa kali nih perubahan-perubahan dalam gereja ini muncul, faktor A-nya ini terjadi berapa kali, itu bisa kita lihat. Lalu juga membuat pembagian waktu. Makanya di dalam penulisan-penulisan sejarah itu sangat dianjurkan untuk kita membuat kronologi atau membuat periodisasi tertentu, ya. Ini dibutuhkan untuk memetakan kurun waktu tertentu dari sebuah peristiwa. Kita mau menulis tentang reformasi gereja misalnya, tapi kita mau menulis reformasi gereja yang mana, ya, dan kapan, itu perlu dibuat tentang periodisasi itu. Kita menulis tentang perkembangan sejarah gereja atau perkembangan kekristenan di Indonesia. Kita menulis di kurun waktu yang mana, perlu dibuat periodisasinya. Itu menjadi hal yang penting. Lalu yang berikut adalah narasi sejarah, ya. Itu yang kaitan dengan yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kita tidak bisa hanya berhenti pada kronik, ya, tapi kita harus mengembangkan dia menjadi sebuah narasi sejarah. Jadi menghubungkan waktu dan tempat atau sebuah kronik untuk menjadi satu rangkaian. Nah, unsur yang terakhir yang perlu kita perhatikan juga di dalam sejarah, yang juga sebenarnya di awal sudah saya sampaikan berkaitan dengan memaknai his story itu, ya, bahwa
bisa terjadi multitafsir dalam sebuah sejarah. Dan ini berhubungan dengan subjektivitas dan relativisme dalam menginterpretasi data atau fakta itu. Ya. Ketika saya SD, itu ada buku 50 tahun sejarah kemerdekaan Indonesia, tahun emas itu ya. Itu di masanya Pak Presiden Soeharto, ya. Buku itu ditulis sedemikian rupa untuk memperlihatkan bagaimana ya kemerdekaan itu di dalam bingkai Pak Harto, begitu ya. Nah, setelah Pak Harto turun, buku itu sudah hilang sama sekali, tidak ada lagi, tidak pernah dibuat ya. Di Jogja itu kalau rekan-rekan sudah pernah ke Jogja, di titik 0 itu kan ada tugu serangan umum 1 Maret ya. Serangan umum 1 Maret itu ada tugu di sana yang untuk memperlihatkan apa kaitan antara rakyat dan para pejuang, kerjasama para pejuang dan rakyat untuk merebut kembali kota Yogyakarta. Itu di dekat tugu di dekat titik 0, di dekat benteng Vredenburg itu ya. Nah, tapi jangan lupa di bagian utara Yogyakarta ada yang namanya Monumen Jogja Kembali. Monumen itu dibuat di era Pak Harto. Dan rekan-rekan kalau masuk ke dalam monumen itu, rekan-rekan akan melihat bagaimana diorama yang ada di situ itu menceritakan tentang proses itu. Dan sadar atau tidak ya memang Pak Harto akan menonjol di situ. Nah, karena itu ketika masa Pak Harto, monumen itu dirawat sedemikian rupa. Ada dana khusus untuk merawat monumen itu. Tetapi setelah Pak Harto turun, monumen itu tidak terawat dan kita bisa lihat sampai sekarang. Makanya dibuat taman lampion oleh para pengelola supaya dapat dana, ya. Kolam yang sekeliling yang tadinya untuk supaya orang bisa tidak bisa sembarangan di monumen itu, sekarang ditaruh ikan, orang bisa mancing lalu bayar jadi segala sesuatu dibuat untuk bisa merawat monumen itu. Tapi tidak ada lagi anggaran pemerintah untuk merawat monumen itu. Tapi ini yang saya mau katakan, multitafsir terhadap sejarah itu. Ada tugu serangan umum 1 Maret yang menandakan Jogja Kembali, tapi ada monumen Jogja Kembali di sisi utara yang dibangun di era Pak Harto itu untuk memperlihatkan ya bagaimana Pak Harto punya peran juga terkait dengan serangan umum 1 Maret itu, yang sampai sekarang kita bertanya dokumennya di mana, itu tidak pernah jelas itu. Jadi itu ya karena multitafsir, subjektivitas ada di dalam ya. Nah, karena itu bagian akhir dari kajian sejarah ini saya katakan begini, seorang sejarawan harus membuka telinga untuk mendengarkan informasi dari berbagai kalangan. Kepada para mahasiswa sekarang saya mengarahkan mereka untuk menulis sejarah itu sebagai history from the bottom, ya. Jangan lagi kalau menulis sejarah itu tanya pendetanya, tanya tetuanya, tanya majelisnya, karena bukan hanya mereka yang mengalami kehidupan sejarah atau gereja itu, seluruh umat mengalami hal itu. Nah, karena itu mereka bisa bertanya pada semua orang, tapi yang paling penting adalah apa perspektif yang mereka mau pakai. Elemen atau unsur apa yang tadi sudah saya katakan, mau budaya, ekonomi, politik, ya, atau rasa aman atau apa yang mau dipakai. Itu. Lalu menulis sejarahlah sebagai history from the bottom. Nah, yang terakhir, yang mungkin boleh dilihat juga, walaupun dari tadi saya sudah mencoba untuk melihat bagaimana dia filosofi sejarah itu dalam relevansinya, tetapi sebagai bagian akhir terkait ya karena kita orang teologi, saya mau bahas bagian akhir itu tentang sejarah gereja sebagai sebuah gagasan. Nah, yang pertama saya cepat supaya waktu kita lebih banyak nanti. Yang pertama adalah pentingnya membangun kesadaran historis yang memadai, ya. Yaitu bahwa belajar sejarah gereja itu bukan hanya sebuah pengetahuan tambahan atau sampingan. Karena orang seringkali merasa bahwa
belajar biblika itu jauh lebih penting, ya. Belajar etika itu jauh lebih penting, belajar dogmatika, sistematika itu lebih penting, sejarah gereja itu tidak terlalu penting. Ya, bukan ini curhat karena saya dosen sejarah gereja, bukan. Mempelajari sejarah gereja, saya katakan dia bukan sebuah pengetahuan tambahan atau sampingan, karena mempelajari sejarah gereja itu sebenarnya berarti belajar tentang kehidupan gereja itu sendiri dan segala gagasan yang terkandung di dalamnya. Belajar sejarah gereja berarti belajar untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lampau. Dan saya selalu katakan, ya, para pemimpin mengulang apa yang terjadi di masa lampau karena mereka tidak belajar sejarah gereja dengan baik. Mempelajari sejarah gereja di masa lalu akan menolong kita memahami sejarah gereja di masa kini dan bagaimana mengembangkan dia di masa depan. Ya. Tujuannya tadi supaya tidak mengulangi kesalahan. Dan dengan begitu peristiwa dan dinamika di dalam gereja selalu dilihat berubah sehingga kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sejarah gereja itu selalu sama saja. Ya. Kalau kita berpikir begitu, maka ini kita bangun pikiran yang salah. Bahwa nggak ada bedanya. Dari dulu sampai sekarang sama aja. Ini pikiran yang keliru. Contoh, saya kasih contoh. Ya, dulu dinamika perempuan tidak terlalu begitu menonjol dalam gereja. Tetapi sekarang kita melihat dinamika peran perempuan dalam gereja begitu besar, sehingga dia juga berdampak pada sejarah gereja itu sendiri. Ya. Nah, memang perlu disadari bahwa belajar sejarah itu membosankan karena hanya dipelajari sebagai, sering membosankan karena hanya dipelajari sebagai sebuah kronik, ya. Cara menulis sejarah juga masih lebih banyak sebagai sebuah kronik, ya. Apalagi belajar sejarah sering diidentikan dengan menghafal dan mengingat, ya. Padahal kita lupa bahwa metode atau pola atau pendekatan belajar sejarah seperti ini adalah karena pengaruh budaya lisan atau tutur. Kita harus ingat semua supaya kalau kita cerita kita bisa menyebutkannya dengan baik. Ya. Tapi di sisi lain kita diperhadapkan pada perkembangan teknologi yang membawa budaya baru dalam belajar sejarah, tapi membuat orang tidak kritis. Udah gampang lah, tinggal nonton, tinggal lihat dan sebagainya. Orang tidak baca. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya wawancara mahasiswa, saya tanya, tokoh Alkitab siapa yang paling kamu gemari? Gitu kan. Lalu dia katakan, wah Daud Pak, saya senang sekali Daud. Gitu. Lalu saya bilang, coba kamu cerita tentang Daud. Dia cerita. Saya katakan, kamu tahu dari mana? Ya dulu sekolah minggu diajarin seperti ini. Gitu kan. Kamu enggak baca sendiri di Alkitab? Ya kadang-kadang aja Pak. Terus saya tanya, terus Salomo itu siapanya Daud? Oh, itu ayahnya Daud, Pak. Wah, kacau. Salomo itu ayahnya Daud. Nah, ini kan berarti yaitu mengharapkan orang bercerita, melihat kita tidak membaca sendiri dan akhirnya tidak kritis, gitu ya. Dan mengatakan bahwa Salomo itu ayahnya Daud. Atau ada yang mengatakan begini, jadi punya cerita lucu. Saya senang dengan Nuh. Oh, kalau kamu senang Nuh, terus Abraham kamu senang enggak? Ya Abraham itu juga, ya saya senang Pak. Terus Nuh sama Abraham itu hubungannya apa? Abraham itu bapaknya Nuh Pak. Wah kacau kan? jadi cerita-cerita begini. Jadi ini kan contoh-contoh sederhana bahwa pada akhirnya karena kita enggak baca sendiri, mencoba mendalami sejarah itu sendiri, dan akhirnya tidak kritis. Ya mungkin juga ya kebanyakan mahasiswa teologi ya karena menjadi lebih pintar tahu Alkitab ya karena studi teologi. Mungkin kalau tidak studi teologi ya seperti itu. Daud itu anaknya Salomo, ya. Nuh itu anaknya Abraham. Jadi ya seperti itu. Ya. Jadi saya katakan itu ya, sikap tanpa kritis disebabkan oleh ketiadaan minat untuk membaca sendiri sejarah yang ada. Sikap tanpa kritis dan menyelami jiwa sebuah peristiwa membuat orang cenderung menyamakan sebuah peristiwa yang serupa dan menganggap sejarah gereja itu semua sama saja. Nah, karena itu kita perlu membuat periodisasi sejarah gereja supaya dia menolong kita untuk mempermudah memahami sejarah gereja. Kronik itu penting, kronik itu juga menolong kita untuk membuat periodisasi, tetapi kronik itu harus ditindaklanjuti dengan sebuah narasi supaya jiwa dari sejarah itu bisa kita pahami. Nah, yang terakhir saya mau katakan perlu dibedakan antara tradisi dan
tradisi dengan huruf kecil dan tradisi dengan huruf besar yang mempengaruhi sejarah gereja, walaupun seringkali dia dipakai tanpa pembedaan. Dalam ilmu-ilmu sejarah seringkali umumnya dibedakan antara ini ya, tradition dengan huruf kecil dan tradition dalam huruf besar. Tradition dalam huruf besar itu lebih dihubungkan dengan misalnya dogmatika, ajaran gereja, liturgi, dan sebagainya. Sedangkan tradisi itu lebih banyak yang umum. Ya katakanlah persoalan-persoalan politik, persoalan-persoalan budaya, itu dianggap sebagai tradisi dengan huruf kecil. Memaparkan tradisi dengan huruf besar dan tradisi dengan huruf kecil dalam sejarah gereja akan menolong kita melihat dinamika dan perkembangan gereja yang ada. Nah, terima kasih rekan-rekan untuk waktu yang sudah diberikan buat saya untuk menjelaskan dengan panjang lebar. Terima kasih Pak John. Saya kembalikan waktunya kepada Pak John untuk kita boleh berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Oce. Ada banyak hal yang saya dapatkan ya, dan tentu saja Bapak Ibu mahasiswa juga mendapatkan beberapa poin-poin penting ya untuk memperkaya wacana kita, utamanya kita sebagai mahasiswa dan pastinya kita sebagai juga para pekerja ya, sebagai pendeta di tengah-tengah pelayanan kita. Nah, sebelum saya lempar ke Bapak Ibu untuk memberikan respon dalam bentuk pertanyaan, saya ingin memberikan beberapa highlight gitu yang saya pikir ini penting ya. Misalnya Pak Pendeta Oce tadi menyampaikan bahwa ada kecenderungan menulis sejarah itu mengandalkan informan kunci atau bahkan informan tunggal. Nah, dari situ akibatnya apa? Seringkali sejarah itu kemudian tidak luput dari kepentingan tertentu, bahkan memuat ideologi tertentu. Dan kita tahu ya, dalam sejarah Indonesia misalnya Orde Baru luar biasa sekali ya, membentuk sejarah Indonesia dalam versi mereka. Dan sekarang kita baru tersadar ya bahwa contoh-contoh tadi soal Monjali, ya, Monumen Jogja Kembali dengan di titik nol itu beda sekali, dan itu yang menjadi satu contoh betapa sejarah juga bisa ditunggangi oleh satu kepentingan ideologi tertentu. Bahkan bisa dipakai untuk membenarkan sebuah rezim tertentu. Kemudian yang kedua yang menarik juga, Pak Pendeta Oce tadi menyampaikan sejarah itu butuh hermeneutik. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, supaya kita keluar dari pemahaman bahwa sejarah hanya kita maknai sebagai kronik, ya, data-data yang kita sampaikan, yang seringkali orang kemudian jadi bosan belajar sejarah. Jadi bukan itu. Juga bukan ngerocos gitu ya, asal cerita saja gitu, yang nggak ada hubungannya, pokoknya cerita begitu ya. Bukan itu. Jadi saya kira hermeneutik ini menjadi titik masuk buat kita untuk memahami bahwa sejarah itu membutuhkan penafsiran, juga membutuhkan pemahaman. Bahkan kita jadi terbuka bahwa sebuah sejarah, sebuah peristiwa itu juga ternyata multi tafsir. Dan kita harus terbuka bahwa sebuah peristiwa bisa dimaknai lebih dari satu. Karena ada aspek subjektivitas, relativitas yang saya kira menjadi bagian yang tak terbantahkan dari sebuah peristiwa ya, yang ketika itu diberi ruang untuk hermeneutik bermain di dalamnya. Dan terakhir Pak Pendeta Oce juga menyampaikan poin penting, saya kira ada beberapa Bapak Ibu yang akan menulis tesis itu juga akan bersinggungan dengan sejarah ya. Saya mau mengingatkan betapa pentingnya tadi yang disampaikan history from the bottom. Ya, ini saya kira harus menjadi sebuah cara alternatif untuk menulis sejarah. Jadi bukan hanya menggali sejarah dari orang-orang yang sudah mapan dari perspektif apapun gitu ya, tetapi memang menjadi sebuah sejarah yang tumbuh dari bawah, dari cerita-cerita yang berasal dari orang kebanyakan. Dan ini saya kira penting. Nah, saya ingat misalnya Pendeta Sampai tadi sempat masuk
ke dalam ya. Beliau kan sedang menulis tesis tentang pergumulan gereja Toraja di Palopo ya. Dan saya kira tidak cukup kita hanya menggali sejarah dari mengapa sulit membangun gereja di sana. Saya pikir perlu juga dicari tahu sampai bertanya ke bawah gitu ya, ke lingkungan di sekitarnya. Nah, apa Pendeta Yunus, Pak John hadir. Pendeta Yunus ya. Sorry, Bapak ini bimbingan saya lupa nama Bapak. Susah bedakan Pendeta Yunus dengan Pendeta Sampe. Ya, Pendeta Yunus maksud saya. Jadi saya pikir ini penting ya, poin yang disampaikan oleh Pak Pendeta Oce tadi. Ya, saya cukup di situ. Ini beberapa poin-poin yang saya tangkap. Saya percaya Bapak Ibu menangkap banyak hal yang kita bisa diskusi memperkaya. Saya buka termin pertama. Ada 3 orang, silakan. Bisa raise hand. Saya Pak John, mumpung sudah disebut nama. Ya, Pendeta Yunus 1. Yang kedua siapa? Bapak atau Ibu SA? Saya tidak tahu nih siapa SA. Yang kedua ya. Lalu yang ketiga siapa? Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. 2 dulu ya. Pendeta Yunus, lalu Bapak atau Ibu SA, nanti 2. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John dan narasumber kita hari ini Bapak Pendeta Joseph. Saya mahasiswa pasca sarjana di STT Intim Pak Joseph, dan saya membidangi untuk studi S2 ini di bidang teologi agama-agama dalam kaitan dengan studi kasus pendirian gedung gereja di Palopo yang sampai sekarang sekitar 36 tahun belum mendapatkan izin mendirikan bangunan. Dan memang benar yang disampaikan oleh Pak John bahwa saya tidak bisa terpisah dari proses studi ini aspek sejarah. Karena toh kemudian dalam percakapan penelitian lapangan, saya berhubungan dengan banyak orang, kemudian akan berhubungan dengan masa lalu yang selalu berhubungan dengan tanggal, bulan, dan tahun, dan orang-orang. Pertanyaan yang mendasar yang ada 2 Pak yang saya mau tanyakan. Saya lambat masuk tetapi saya bisa mengikuti. Sempat saya menangkap materi ini bahwa narasi sejarah itu lahir dari sebuah atau dalam proses kronik. Lalu ada juga terkait di situ proses multitafsir, kemudian dibutuhkan hermeneutik, sudah disampaikan penegasan dari Pak John tadi. Dan di situ ada unsur subjektivitas dan relativisme ketika proses membaca kronik itu. Lalu pertanyaannya ialah bahwa dalam proses hermeneutik, proses melahirkan narasi sejarah, bisa terjadi yang namanya pengaburan sejarah atau terjadi kesalahan memahami sejarah. Walaupun mungkin angka-angka bisa saja terjadi kesalahan-kesalahan, tapi lebih kepada memahami sejarah itu sendiri, lalu salah menginterpretasi, salah melakukan hermeneutik, lalu melahirkan narasi sejarah yang keliru, atau paling tidak melenceng dari peristiwa kronik itu sendiri. Jadi ada peluang Pak ya bisa terjadi pengaburan sejarah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika ini bisa saja ditemukan oleh para peneliti baik kepustakaan maupun lapangan, jika kita memperoleh informasi-informasi karena informan itu bersifat plural atau banyak, lebih dari 1 orang. Dan memang seharusnya begitu supaya kita bisa mendapatkan data yang lebih lengkap. Narasumber itu adalah bersifat komunal atau banyak. Bagaimana mengatasi Pak jika saya sudah melakukan wawancara ke beberapa tokoh ataupun from bottom, artinya umat, lalu menemukan banyak sumber yang cukup signifikan memberi informasi yang berbeda. Informan itu cukup memberikan informasi yang sangat signifikan berbeda.
Ini bagaimana mengatasinya, Pak, jika mahasiswa menemukan hal ini di lapangan? Oke, saya kira dua itu, Pak John. Pak Joseph, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Yunus atas pertanyaannya. Saya langsung pindah ke Pak SA ya. Mohon diperkenalkan Pak. Silakan. Iya. Selamat siang semua Bapak Pendeta. Perkenalkan saya SA, singkatan dari Sony Pak, Sony. Kebetulan tadi secara otomatis dia masuk sendiri itu lewat Zoom. Jadi masih identitasnya SA. Nah, saya ini alumni Staken Toraja Pak, yang jika ada kuliah-kuliah seperti ini saya rindu untuk belajar, karena kebetulan saya tadi lagi bikin apa-apa sekarang ini. Nah, oke, langsung saja Pak, to the point saja. Sejarah memang masih menjadi sesuatu yang menurut saya menarik untuk selalu kita geluti, karena di balik persoalan sejarah ada semacam kepentingan-kepentingan dari setiap pembuatnya, itu tidak bisa lepas dari kepentingan dia. Nah, artinya kalau saya pernah membaca, kalau tidak salah itu tulisan dari Hegel, dia bicara tentang dialektika. Jadi di sana ada tesis, antitesis, dan sintesis. Hanya saja persoalannya ketika kita menggunakan metodologi sejarah dari Hegel itu, akhirnya kita tidak bisa menghapus sejarah. Karena menurut saya, dalam kerangka berpikir saya, sejarah yang bukan sejarah penting untuk dihapuskan. Tapi karena hanya sampai pada mencari makna, akhirnya kita tidak bisa secara radikal mengatakan sejarah ini tidak benar. Karena kita hanya cuma bersoal pada pencarian makna, tapi kita lupa atau bahkan kita tidak berani untuk mengatakan sejarah ini tidak benar. Nah, persoalannya yang menjadi permasalahan hari-hari ini, akhirnya sejarah seperti yang Bapak yang penanya yang pertama itu mengalami semacam kebingungan karena begitu banyak sumber-sumber atau sejarah yang bermunculan. Misal saja, sebut saja, ketika kita bicara tentang Indonesia, ada begitu banyak pemahaman tentang bagaimana sejarah Indonesia sehingga Indonesia bisa hidup seperti sekarang ini. Nah, itu mungkin bisa menjadi semacam diskusi kita bersama, bagaimana filsafat sejarah melihat ada banyaknya perkembangan sejarah atau pemahaman tentang sejarah pada satu fokus sejarah tertentu. Nah, kemudian juga tadi hal yang menarik mengenai bagaimana filsafat sejarah ini bekerja. Di sana menggunakan hermeneutik, tapi di slide berikutnya itu narasumber memberikan suatu informasi bagaimana prapaham harus selalu ikut. Nah, ini menurut saya sedikit bertentangan Pak, karena misal saja pakai Gadamer, bagaimana Gadamer mencoba supaya setiap prapaham dalam melakukan tafsiran itu harus dihilangkan terlebih dahulu. Nah, tapi dalam filsafat sejarah ini justru menurut saya ini penting untuk kita diskusi supaya kami lebih mengerti, supaya tidak ada pertentangan antara cara bekerja filsafat sejarah kemudian memasukkan hermeneutik sebagai salah satu metodenya. Nah, oke Pak, itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin sebagai Bapak yang sebagai ini yang bergelut pada sejarah, saya mau bertanya, menurut Bapak kira-kira kisah kejadian satu atau dua, apakah itu history atau story dalam perspektif filsafat sejarah? Itu saja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sony untuk pertanyaannya. Ya, salam hangat ya untuk saudara di Staken Toraja. Ada lagi satu lagi, Bapak Ibu? Cukup dulu ya. Baik. Masih ada satu termin lagi, kita cukup 2 orang dulu. Silakan Pak Pendeta Oce untuk beri respon. Iya, makasih Pak John. Saya terima kasih Pak Pendeta Yunus untuk pertanyaannya. Menurut saya pertanyaan 1 dan 2 bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Saya mau katakan begini, bahwa betul semakin banyak responden atau sebanyak narasumber itu dalam tanda kutip memberikan
kerja yang semakin banyak untuk seorang peneliti, atau katakanlah kalau menulis sejarah ya seorang sejarawan di sini. Nah, tetapi itu justru baik dan dia memperkaya. Nah, ketika kita sudah punya banyak sumber sejarah, ya, lalu kita mencoba menulis narasi sejarah itu, menurut saya faktor yang tidak boleh terabaikan adalah kalau dalam penelitian kan itu ada istilahnya ada uji alat analisis tuh, gitu kan. Lalu kemudian kita nanti kajian kita akan melihat berapa persen kebenaran, berapa persen kesalahan atau kekeliruan yang terjadi. Nah, karena itu menurut saya ketika kita sudah mendapat begitu banyak informasi yang tadi Pak Yunus katakan plural tapi semua signifikan, ya, maka kita perlu membuat, ya, yang tadi saya katakan kita membuat pembagian yang ada. Tidak bisa menyamakan semuanya begitu saja. Yang tadi saya katakan, oke, dia berbeda tetapi berbeda dalam hal apa? Gitu kan? Jangan-jangan ini berbeda karena ini pendekatannya lebih kepada budaya, ini lebih politik, ini lebih ekonomi, ini bicara lebih pada sisi keamanan. Sehingga tadi yang saya katakan kita semakin diperkaya bahwa ternyata sejarah itu tidak hanya punya satu gagasan saja, ya, tapi ada budaya, ada ekonomi, ada sisi keamanannya, ada politik dan sebagainya, sehingga kita memperlihatkan ternyata bahwa dalam peristiwa ini ada banyak gagasan yang muncul di sana, gitu. Dan jangan meminimalisasi dia, ya. Kalau dia muncul seperti itu, munculkan saja, gitu. Yang tadi saya katakan, kecuali kita mau memfokus hanya pada atau memfokuskan diri hanya pada satu gagasan saja, kita hanya mau bicara tentang nomotetis itu hanya satu aspek saja yang mau kita pakai, ya oke. Pada akhirnya saya hanya memilih untuk memakai aspek budaya aja, walaupun saya menemukan ada banyak. Tapi kalau enggak, ya udah. Saya mengatakan bahwa dalam sejarah ini ada aspek ini, aspek ini, aspek ini, ya. Bahkan satu narasumber bisa memperlihatkan aspek yang berbeda-beda, gitu. Lalu ya sama seperti biasa, kita kalau melihat bahwa bahkan dalam satu aspek ada sub-sub aspek yang ada, kita katakan saja. Jadi kita memperlihatkan sehingga kita membuka di interpretasi itu adalah interpretasi terhadap data. Tapi ketika kita menulis data itu kita harus menulis dia dengan baik, dengan benar, tanpa berusaha menambahkan dari pikiran kita sendiri, ya. Ya, karena kalau sejarah kita mencoba menambahkan dia dari pikiran sendiri, bisa saja dia menjadi berbeda dari apa yang ada. Jadi kalau kita mau katakan bahwa ada pikiran yang bertentangan, katakan saja pikiran bertentangan, gitu. Dan seperti yang tadi ditanyakan, tidak mudah kalau saya bukan saksi sejarah. Kalau saya bukan saksi sejarah, saya tidak bisa memutuskan ini sejarah ini benar atau salah, gitu kan? Cuma saya hanya bisa mengatakan bahwa ada dua versi ini, dan yang lebih menonjol itu adalah versi A atau versi B. Kecuali kalau saya adalah pelaku sejarah, gitu. Nah, itu membuka kemungkinan untuk saya memberikan penilaian pada sampai soal benar atau tidak, gitu ya. Lalu saya mengatakan, yang mengatakan ini sebenarnya adalah karena dia dari kubu ini, yang ini dari kubu ini, ya. Nah, walaupun nanti juga, walaupun bukan pelaku sejarah, tetapi kita bisa ditolong oleh banyak hal, banyak perspektif yang ada, lalu kita mungkin juga bisa sampai pada kesimpulan kayaknya ada masalah nih dengan cerita sejarah yang seperti ini. Dia berbeda dengan cerita yang pada umumnya, gitu kan? Walaupun ada kecenderungan bahwa kalau yang umum begini berarti yang tidak umum ini dikatakan salah, gitu kan? Ya. Tapi hati-hati, yang tadi saya katakan tidak berarti bahwa yang umum itu karena dia dari perspektif tokoh, sedangkan yang tidak umum ini karena dari bottom ini, lalu kita katakan yang benar ini yang tokoh, yang salah ini yang bottom ini. Itu harus hati-hati, ya. Jadi tidak mudah karena itu saya katakan
yang paling penting dulu apa kepentingan kita nih, gitu kan? Dan menurut saya kalau menulis sejarah jangan terlalu cepat-cepat ingin mengatakan bahwa ini benar atau salah. Itu sebuah kekeliruan besar. Itu artinya kita sudah memasukkan kepentingan kita juga di sana, gitu kan? Kalau kita ingin menyajikan dia sebagai sebuah studi yang murni, ya udah kemukakan saja apa adanya, bahwa ada bertentangan, ada perbedaan pendapat, yang satu mengatakan begini, satu mengatakan A, satu mengatakan B, itu berarti kita hanya bisa membuat kesimpulan bahwa ternyata tidak ada pemahaman yang sama di dalam katakanlah menginterpretasi atau memahami sejarah ini, gitu kan? Tapi satu hal yang paling penting adalah juga seperti yang tadi ditanyakan Pak Yunus adalah supaya jangan terjadi pengaburan atau salah memahami, gitu kan? Perlu juga saya melakukan cross check dengan sumber data, Pak, ya, supaya saya ngecek kira-kira interpretasi saya terhadap data ini benar enggak, kira-kira yang kamu maksudkan itu seperti ini ataukah tidak, gitu. Supaya jangan saya menginterpretasi terlalu berlebihan padahal maksudnya tidak begitu. Jadi cross check, ya. Bukankah itu juga proses hermeneutik yang penting, melakukan cross check, membandingkan, lalu kemudian mengoreksi sampai pada akhirnya ya begini. Walaupun saya sudah tapi tetap ingat bahwa sekalipun saya sudah melalui proses hermeneutik, tadi kan sudah dikatakan sama seperti dalam proses hermeneutik, ya. Saya tidak mengatakan lalu itu kebenaran satu-satunya, itu punya saya, gitu kan. Ya, orang lain juga bisa menafsir secara berbeda. Ya udah, enggak apa-apa, ya. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, Bung Sony mungkin perlu dibedakan antara prapaham dengan prasangka. Saya pikir di dalam hermeneutik ya prapaham itu tetap penting, prasangkanya yang perlu disingkirkan, ya. Prapaham itu menolong kita untuk juga mengecek, lalu nanti menarik kemarin Pak Pendeta John juga sudah jelaskan waktu bicara di LAI itu kan, sehingga kita mau melihat ini proses yang saya lakukan, saya melakukan eksegese atau saya melakukan eisegese, gitu kan. Itu yang perlu dilakukan, ya. Tapi bukan bahwa prapaham itu harus disingkirkan. Enggak, kita kan nggak pernah memulai sesuatu dari kosong, tapi jangan dia jadi prasangka. Dia prapaham itu baik, gitu. Itu yang penting diperhatikan. Nah, tentang kejadian 1 dan 2, apakah itu sejarah atau dia story? Saya lebih memilih mengatakan itu story. Itu pengalaman iman. Itu pengalaman iman, ekspresi tentang bagaimana kehidupan komunal, kehidupan umat itu, gitu kan. Kalau mau katakan dia sejarah, kita perlu pakai unsur-unsur atau katakanlah elemen-elemen atau katakanlah kriteria-kriteria sejarah untuk lebih mendalami dan menyimpulkan ini betul-betul sejarah atau tidak. Tetapi story tidak berarti lalu bahwa itu bualan. Sama seperti legenda, legenda itu sulit untuk dibuktikan kesejarahannya, tetapi legenda itu adalah cerita kehidupan dan bisa ada unsur kebenarannya di sana. Jadi tidak perlu diragukan, gitu kan? Karena dia punya unsur kebenaran yang tidak harus berarti bahwa dia sejarah, real sejarah ataukah tidak. Tetapi dia story, dia adalah cerita yang mengandung di dalamnya sebuah kebenaran. Begitu, terima kasih Pak John, itu respon saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Oce, dan saya kira benar ya. Jadi bahkan Gadamer itu sudah juga mengatakan ya, tanpa prapaham tidak ada pemahaman. Ya, jadi beda betul, Pak Pendeta Oce betul ya. Jadi beda antara prasangka dengan prapaham. Jadi ada prejudice, ada pre-understanding, ya, supaya kita bisa mencapai understanding. Baik, masih terbuka satu termin lagi, Bapak Ibu, silakan yang kelas dulu, yang kelas yang mengundang acara kita ini. Jangan sampai nggak ada yang bertanya ini. Ini kemungkinan paham atau apa ini ya? Sedang di mana ini? Mohon responnya dulu ini. Bapak Ibu yang 14 orang dulu nih. Ini kita masih ada 29 ya yang setia. Tambah ada satu di
chat Pak John. Oh ya, ya. Oh ya, eh, saya baca dulu di ruang chat. Lalu kemudian saya persilakan Pendeta Dela ya. Sebentar saya baca. Saya kira Pak Oce bisa baca ya. Iya, iya. Ya. Ini saya lagi baca tentang Oke. multitafsir itu. Ya, jika multitafsir ini diizinkan, maka dalam perkembangannya makna dari sebuah peristiwa bisa berubah-ubah dan juga bisa multi makna. Bagaimana dengan hal ini dalam sejarah gereja? Bolehkah memang ada multi makna? Itu pertanyaan pertama dari Ibu Evianti ya, Pendeta Evianti. Terima kasih. Nah, saya kira sudah dicatat ya Pak Pendeta Oce ya. Saya persilahkan sekarang Pendeta Dela, silakan. Silakan Bapak langsung bicara saja. Ya. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Pak John dan juga Pak Pendeta Yosef yang telah memperkaya kita semua, dan tentu juga ya saya secara pribadi kemudian mendapat pengetahuan baru dari kelas ini. Ya, jadi saya Pendeta Dela dan juga sangat memberi perhatian terhadap penulisan-penulisan sejarah di jemaat-jemaat di mana melayani selama ini, karena hampir dipastikan bahwa lebih dari 50% jemaat-jemaat lokal tidak punya sejarah tertulis yang kemudian sebagaimana fungsi sejarah itu untuk meneguhkan, memberi pengetahuan dan juga pemaknaan spirit terhadap gereja secara khusus jemaat-jemaat lokal dalam menjalankan misi. Nah, saya kira mungkin yang menjadi persoalan dalam penulisan sejarah untuk kemudian betul-betul menyuguhkan sebuah sejarah yang boleh dikatakan bisa diterima kebenarannya adalah bahwa apa yang kemudian digeluti itu memang kita terpisah jarak waktu yang jauh dengan apa yang kita tulis. Ya, saya kira itu satu problem dalam penulisan sebuah sejarah, karena kita menulis sesuatu yang memang peristiwanya jauh terjadi sebelum kita, dan yang kedua adalah seperti dikatakan tadi, sumber data kita itu lebih banyak dari penuturan, dan itu terkait dengan masalah antropologi, bahwa tentu ada keterbatasan baik daya ingat dan penuturan dalam sejarah itu. Nah, kemudian apakah kita bisa mengatakan bahwa jarak dan waktu itu juga menjadi sebuah kesulitan ya dalam kemudian memberi sebuah penyusunan sejarah, tulisan sejarah yang objektif. Nah, yang kedua, terkait dengan kalau kita memperhatikan sejarah-sejarah skisma gereja, baik skisma pertama, kedua, dan seterusnya, kita melihat di situ bahwa tafsir terhadap teks itu kemudian juga menjadi beberapa juga bisa menjadi faktor kemudian sampai sekarang ini dalam perjalanannya kemudian kalau kita melihat dalam sejarah gereja itu perpecahan terus terjadi dalam gereja. Nah, kemudian yang ya saya juga sangat sepakat bahwa selama ini yang menjadi persoalan kita adalah bahwa di balik penulisan sejarah itu kadangkala banyak kepentingan-kepentingan, ya, dan yang menjadi racunnya di situ adalah ketokohan, ya. Kalau saya melihat dalam sejarah itu bahwa ketokohan itu yang kemudian ya menjadi, kalau saya mengatakan bahwa ketokohan dan penokohan menjadi
racun dalam sebuah sejarah yang original. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa seorang itu baru boleh dikatakan tokoh ketika dia masih hidup atau dia sudah tidak ada? Ya, nah mungkin ini perlu mungkin perlu sedikit pencerahan khusus kepada saya, oleh karena ya sangat-sangat terkait dengan tugas-tugas sekarang ini dalam hubungannya dengan pelayanan-pelayanan dalam gereja dan secara khusus menyusun atau membuat sejarah-sejarah pelayanan terkhusus dengan jemaat-jemaat lokal. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Adela. Saya serahkan ke Pak Pendeta Oce, silakan. Ya, terima kasih Pak John. Iya, terima kasih Bu Pendeta Evi dan Pak Dela untuk kedua pertanyaan yang diajukan. Saya mulai dari Bu Pendeta Evi. Iya, multi makna itu karena bisa terjadi dan sangat dimungkinkan untuk terjadi karena tergantung bagaimana pendekatan kita, Bu. Ya, sama seperti kalau misalnya orang pakai tafsir historis dengan orang pakai tafsir sosiologis atau orang pakai pendekatan tafsir ideologis, ya, atau orang pakai reader response, bisa beda-beda. Jadi itu dimungkinkan saja. Yang penting kita punya kesadaran bahwa pendekatan saya ini hasilnya ini, ya. Pendekatan saya A, hasilnya B. Orang lain memakai pendekatan C, hasilnya E, ya enggak apa-apa, gitu kan. Yang harus disadari itu kan. Bahkan kalaupun katakanlah Bu Evi memakai pendekatan A dan saya juga memakai pendekatan A, dimungkinkan untuk juga multitafsir karena mungkin ada sisi yang dilihat Bu Evi, ada sisi yang tidak dilihat saya, ada sisi yang dilihat saya, tapi ada juga sisi yang tidak dilihat oleh Bu Evi. Jadi ini menjadi sebuah kesadaran tanpa berupaya untuk mengatakan bahwa sayalah pemilik kebenaran satu-satunya dari sejarah itu. Biarlah kemudian nanti setelah kita menarasikan dia menjadi narasi sejarah dan orang membaca dan orang menemukan, gitu kan. Apakah orang hanya akan melihat perbedaannya saja, atau orang akan melihat bahwa saya semakin diperkaya dengan tulisan sejarah yang dibuat oleh Bu Evi, atau oleh saya, atau misalnya oleh Pak John, Pak Dela, dan yang lain, gitu. Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan multitafsir itu, gitu kan. Lalu kalau ada beberapa, kita sebagai pembaca sejarah berupaya untuk membaca beberapa itu supaya kita diperkaya. Jangan hanya baca Bu Evi punya saja dan saya merasa itu yang sudah paling benar, gitu kan. Padahal ada perspektif yang lain juga, gitu. Jadi kita dibuka kesadarannya untuk melihat hal-hal seperti itu. Tidak apa, ya. Yang penting adalah bahwa kita sudah membaca dan memahami data itu dengan baik, gitu kan. Tidak ada data yang kita skip karena kita rasa menurut saya ini tidak enak, ini tidak terlalu penting, gitu. Nah, ketika kita membuat begitu, ya bisa saja tafsiran kita keliru, ya, karena kita mengabaikan sisi yang lain atau mengabaikan unsur tertentu. Kita sudah mengeksklud data tertentu hanya karena pandangan pribadi kita, misalnya, gitu. Nah, ini juga nanti terkait dengan apa yang ditanyakan Pak Dela tadi. Jadi karena kita terpisah jarak dan waktu di dalam menulis sejarah, karena itu kita perlu hati-hati, gitu. Jangan terlalu cepat. Makanya tadi saya katakan buat saja dulu data-data kumpulkan saja dulu data-data yang ada, lalu kemudian dibaca satu-satu, lalu dilihat sejauh mana data ini bukan penting, mendukung atau berhubungan langsung dengan gagasan yang mau saya pakai atau ide yang saya pakai ataukah tidak, gitu kan. Kalau tidak, kalau saya akhirnya tidak pakai, mungkin karena dia tidak sejalan dengan ide atau gagasan yang
atau pendekatan yang mau saya pakai, tapi bukan berarti kalau saya tidak pakai dia salah. Mungkin kalau saya pakai pendekatan lain, data ini akan sangat dibutuhkan, dia akan bermanfaat. Tapi untuk yang saat ini, saya sadar betul bahwa saya tidak pakai data ini karena dia tidak sejalan dengan gagasan atau ide yang mau saya pakai. Ya, itu yang perlu disadari. Nah, termasuk juga kalau saya melakukan pendekatan kepada tokoh, ya baik tokoh itu masih hidup ataupun tokoh itu sudah mati, ya istilahnya begitu, atau sudah tidak ada lagi. Kita cuma hanya mendengar pikiran-pikiran dari dia, dari orang lain begitu. Tapi saya cenderung mengatakan kalau bicara tentang gereja ya semua tokoh, gitu kan? Ya, karena semua berperan dalam gereja itu. Kan cuma persoalannya adalah cara menginterpretasinya saja yang berbeda, ya. Tapi kan kecenderungan kita kan misalnya begini ya, dalam konsep sosiologis kemasyarakatan kita seringkali yang menonjol di dalam konsep tokoh di masyarakat kita itu kan ada dua, Thomas tokoh masyarakat dan tokoh agama atau toga, ya. Nah, tokoh kita bicara tentang tokoh masyarakat itu lebih cenderung bicara tentang pimpinan, ya, lurah, RT, RW, ya, dukuh misalnya, atau kepala desa, kepala kampung, itu yang dianggap sebagai Thomas, atau katakanlah juga berkaitan dengan yang fungsi-fungsi militer itu, gitu. Atau kalau tokoh agama kita bicara tentang pendeta, bahkan Koster aja nggak dianggap sebagai tokoh agama, belum tentu dalam pengertian tertentu pimpinan-pimpinan di dalam sektor-sektor atau unit di dalam gereja itu pun juga dianggap sebagai tokoh, ya. Ya biasanya ya mungkin paling ya penatua, diaken kita anggap sebagai tokoh. Tapi menurut saya kalau dalam kepentingan sejarah ya semua adalah tokoh. Artinya bahwa mereka adalah responden, mereka semua adalah orang yang dibutuhkan untuk menjadi narasumber dalam tulisan sejarah, dalam kajian sejarah yang mau saya buat gitu. Nah, udah ambil aja gitu kan, dan saya rasa mereka semua, apalagi kalau itu kan sangat ditentukan dari kurun waktu, ya. Bahkan kalau misalnya kayak model seperti di kami GPIB, ya, pindah-pindah tempat misalnya, itu kan. Kalau saya menulis dalam kurun waktu tertentu dan pendeta itu adalah gereja yang baru, dia bukan narasumber yang tepat untuk bertanya tentang gereja itu di waktu itu, gitu. Jadi misalnya saya mau menulis tentang gereja di GPIB misalnya di kurun waktu katakanlah dari tahun 1960 sampai dengan 1990, padahal pendeta itu baru masuk di tahun 2010 kan. Dia tidak banyak tentang hal ini. Ya, kenapa saya harus bertanya pada dia dan mengandalkan informasi dari dia hanya karena dia pendeta di situ, padahal dia baru datang 2010. Saya mau mendata sejarah gereja tentang di tahun 1960 sampai dengan 1990 misalnya. Ya kali saya minta izin dari dia untuk membaca buku laporan gereja, laporan rapat misalnya, warta-warta jemaat yang ada di situ, laporan keuangan, ya sedikit pendapat dia, tapi bukan yang utama karena dia adalah pendeta yang baru di situ. Justru saya cari itu pendeta ya walaupun dia sudah tidak ada di situ, yang ada di masa era itu, dan bahkan juga mungkin majelis-majelis atau kan warga jemaat yang ada di tahun itu, tapi sekarang mereka udah pindah ke gereja lain. Saya bisa tanya mereka juga, gitu. Karena mereka ada di kurun waktu tersebut dan saya ingin bertanya tentang bagaimana gereja di masa itu. Selain bertanya pada mereka yang ada di kurun waktu tersebut yang masih hidup sampai dengan saat itu, saya bisa bertanya pada mereka. Jadi memilih tokoh itu sangat penting terkait dengan waktu dan tempat yang kita mau jadikan sebagai sasaran dalam penulisan sejarah kita. Jadi ini penting ya supaya kita menyeleksi narasumber itu dengan tepat sesuai dengan kebutuhan kita, sehingga data yang kita dapatkan juga nanti bisa kita seleksi dia dengan baik untuk melihat apakah dia tepat ataukah tidak. Begitu Pak Dela dan Bu Evi, terima kasih untuk pertanyaan untuk kita berdiskusi bersama. Terima kasih Pak John, saya kembalikan. Baik,
Terima kasih Pak Oce yang sudah memberikan respon. Bapak Ibu, saya kira nggak ada lagi ya yang, atau masih ada yang mau bertanya? Satu lagi. Kalau nggak bicara nanti nggak bisa tidur. Atau cukup? Cukup ya? Oke, pas berarti waktu kita tinggal 2 menit lagi jam 12 sesuai dengan undangan player kita juga. 2 jam kita manfaatkan dalam seminar kelas kita ini. Sekali lagi, semua kita di ruangan virtual ini berterima kasih untuk Pak Pendeta Oce yang sudah berbagi dalam kesempatan seminar kelas Pasca Sarjana STT Inti Makassar, khususnya di kelas Filsafat Ilmu. Terima kasih untuk mahasiswa 14 orang yang menjadi project officer ya. Jadi mereka ini menjadi project officer untuk mengadakan seminar kelas kita ini, dan ini bagian dari kuliah, dan saya lihat semuanya masih setia, masih ada 27 orang plus para mahasiswa lain yang ada di kelas yang lain juga, kelas-kelas reguler. Nah, nanti Pak Pendeta Oce saya masih akan WA lagi untuk meminta ini lagi ya, hal-hal pribadinya, karena ada ucapan terima kasih kami dari kelas untuk Bapak terkait dengan ini. Nanti PPT-nya kami di-share Pak, lalu juga kami menunggu sudah di-share PPT. Iya, saya share di chat. Nanti saya kirim ke Pak John juga supaya kalau misalnya boleh nanti boleh. Iya. Juga tapi bisa di-download dari chat, saya sudah kirimkan, teman-teman bisa download dari chat. Ya. Dan juga ini ya, Word-nya Pak Pendeta. Iya. Untuk kami bisa simpan juga datanya. Lalu kita sebelum tutup dalam doa, kita izin foto dulu ya. Bapak Ibu buka kameranya. Ini ada 2 layar di laptop saya untuk laporan saja. Mohon dibuka dulu kamera-kamera kita supaya terlihat dan kita bisa dokumentasikan. Oke ya, saya foto di layar pertama. Kemudian layar kedua. Baik, siap-siap. Baik, terima kasih. Kita akan tutup dalam doa. Siapa petugas yang